Di antara umbi-umbian, ternyata yang datang belakangan itu adalah komoditi yang paling mudah hidup di mana-mana. Dapat ditanam di lahan marginal, maka dari itu lalu dikatakan karena murahnya harga dan sebagainya, dia mendapat label wong desa mangan telo. Yogyakarta terkenal oleh keistimewaannya. Keistimewaan itu lahir salah satunya dari kekayaan alam dan kesuburan tanahnya. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan subur di tanah ini. Hal tersebut tak lepas dari peran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sejak awal kerajaan terbentuk. Dalam sejarahnya, Sultan Yogyakarta telah merancang sistem irigasi antara Sungai Winongo dan Krapyak. Sistem tersebut terus dikembangkan hingga saat ini, hingga Yogyakarta mempunyai selokan Mataram yang melintas dan mengairi beberapa wilayah Yogyakarta. Dampak dari kebijakan tersebut membuat masyarakat dapat dengan mudah mengairi sawah dan ladang. Sehingga sampai sekarang, masyarakat Yogyakarta memiliki beragam jenis tanaman pangan yang tumbuh dengan subur. Salah satunya umbi-umbian. Umbi-umbian itu sebetulnya sudah ada di tanah Jawa sejak sebelum Masehi, karena pada abad ke-8 itu sudah dikenal makan ubi oleh orang Jawa pada waktu Mataram kuno. Yang paling baru masuk ke Indonesia itu adalah cassava, singkong, dibawa dari Amerika Latin bersama-sama dengan kedatangannya pengembara atau pengelana dari Eropa. Sama seperti ubi kayu atau singkong, Garut adalah tanaman pangan yang termasuk dalam varian umbi-umbian. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, tanaman Garut tersebar merata di 4 kabupaten, yaitu Bantul, tepatnya di Kecamatan Sedayu dan Pajangan, Kulon Progo di Kecamatan Sentolo, Lendah dan Pengasih, Sleman di Kecamatan Prambanan, dan Gunung Kidul di Kecamatan Semin. Luas areal Garut berkisar antara 6.301 hingga 17.847 hektar dengan produktivitas 15 hingga 17 ton per hektar. Sedangkan ubi kayu memiliki panen yang cakupannya cukup luas, yaitu sekitar 46.678 hektar dengan produktivitas 18 ton per hektar. Ubi Garut termasuk umbi-umbian. Ya, termasuk umbi-umbian. Kalau Garut itu tidak terlalu tinggi, tidak merambat, cuma beranak seperti itu. Urutan untuk penanaman tanaman Garut itu dimulai sejak pengolahan tanah
di lingkungan sini itu biasanya musim kemarau, tanah masih kering, itu diolah. Setelah diolah itu nanti musim hujan baru bisa menanam ubi Garutnya itu. 3 bulan, 4 bulan sebetulnya sudah bisa dipanen, tetapi itu baru untuk konsumsi sayuran, belum bisa diproduksi buat pati atau emping Garutnya itu. Untuk pembuatan pati Garut sama emping Garut itu paling tidak sudah daunnya itu kemerah-merahan, itu sudah tua, itu sudah bisa dipanen. Setelah panen, kalau saya itu saya angkat semua, kita sortiri yang bagus-bagus untuk emping Garut, itu yang besar-besar, yang panjang-panjang. Nanti kalau yang kecil-kecil, yang kira-kira tidak baik untuk produksi emping Garut, nanti dibikin pati Garutnya. Untuk penanaman singkong, kita siapkan bibitnya dulu. Bibitnya kita potong kurang lebih 15 cm. Kita potong-potong dan kita langsung cuma ditanam itu aja, ditantep di tanah itu. Setelah dipanen, pada umumnya di masyarakat sekitar masih banyak yang digaplek. Ubi kayu memang beda dengan ubi-ubi lain. Tapi kalau ubi kayu panjang-panjang dan juga di dalamnya banyak serat. Kedua tanaman ini memiliki indeks glikemik, indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat dalam bahan pangan untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Sedangkan singkong dan Garut memiliki indeks glikemik yang rendah serta mengandung serat yang tinggi. Ubi kayu mengandung 54 indeks glikemik dan Garut mengandung 14 indeks glikemik. Sedangkan nasi memiliki indeks glikemik sebesar 96. Artinya, 1 ons nasi sebanding dengan 7 Garut dan 2 ubi kayu. Sehingga kedua komoditas ini sangatlah cocok menjadi diversifikasi pangan sebagai pengganti beras dengan kandungan yang lebih menyehatkan. Masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang kreatif kemudian mengubah ubi kayu dan Garut ini menjadi berbagai jenis makanan dan kudapan tradisional. Olahan tradisional tersebut antara lain adalah emping Garut, jentik manis yang berbahan dasar Garut, dan juga sawut, tiwul yang berbahan dasar ubi kayu. Dalam perkembangannya, olahan produk tradisional tersebut kemudian diolah kembali menjadi produk inovasi yang digemari masyarakat modern. Tiwul yang sudah jadi itu produksinya, karena ini kita jemur sampai kering. Akhirnya kita sudah jemur kering, kita awalnya dulu belum digiling, kita tumbuk gitu. Tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang tadi aslinya, makanya kita giling. Akhirnya kita uji coba, kita coba dulu pengemasan yang bagus, kita simpan untuk ketahanannya sendiri. Ternyata kalau untuk ketahanannya, kalau selama packagingnya bagus, nggak kebuka, itu tak bisa tahan 1 tahun. Akhirnya mulai sekitar tahun 2011 kita sudah mulai pasarkan, dan sampai sekarang dengan inovasi ada yang tadinya hanya tiwul manis sama Gatot instan, sekarang juga kita bikin yang untuk tiwul nasi, tiwul tawar, karena konsumen kebanyakan sekarang untuk diet itu juga mengkonsumsi nasi tiwul. Makanya kita bikin, selain ada yang nasi tiwul sudah jadi, kita bikin nasi tiwul
yang instan juga. Kalau singkong itu ya cuma jadi gaplek, jadi tiwul untuk pakan ternak, paling bagus untuk gatot. Nah, pikiran kami ini terus. Akhirnya kami mencoba. Setelah mencoba, ya tadi kami matur ke dinas. Ya udah, kami ditimbali ayo Bu Suti ke Trenggalek untuk menambah ilmu tentang permukafan. Ternyata dengan adanya tangan-tangan terampil berkat bimbingan oleh dinas-dinas terkait, kami bisa mengolah olahan pangan dari singkong menjadi berbagai macam olahan, sekarang menjadi 22 turunan. Teman-teman yang masih muda-muda, mari kita mengolah olahan pangan dari bahan dasar lokal. Kami tidak perlu malu. Yang penting kita mencoba dan akhirnya bisa rupiah demi rupiah kita terima. Ternyata kita saja yang sudah tua, umur saya lebih dari 50 tahun, masih eksis untuk mengolah olahan pangan. Yang penting kita ada kesadaran, ada motivasi, mari kita mengolah teman-teman untuk sesuatu yang bisa menghasilkan rupiah demi rupiah. Generasi kolonial itu pasti tahu yang namanya umbi Garut. Dari dulu itu DNA-nya umbi Garut itu ya memang adem di perut, terus ada pencernaan yang itu ketika kambuh asam lambungnya, makronisnya, dulu itu bikin jenang Garut itu bisa membaik. Orang Indonesia itu dikatakan sudah makan kalau makan nasi. Ini adalah menjadi tantangan kami sebagai lulusan teknologi pangan, bagaimana mengolah bahan-bahan yang selama ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas, dan saya yakin banyak yang tidak kenal dengan namanya umbi Garut, Mas. Akhirnya kita dengan produk yang seperti ini, bagaimana mengkomunikasikan dalam marketing, diterima oleh masyarakat, diterima oleh lidahnya Indonesia dengan cara apa? Kasih value. Saya tertarik dengan ketahanan pangan nasional. Ini adalah kampanye dari semua dinas kementerian, pemerintah, bahwa ayo substitusi produk gandum dan turunannya dengan ubi seperti ini, dengan tanaman pangan lokal. Akhirnya ini yang menggugah kita untuk menciptakan pangan inovatif itu. Kita kenal bahwa umbi ini tidak bisa dijumpai di sembarang tempat, tapi bagaimana umbi ini bisa tetap sustainable, keberlanjutan. Kita tidak mungkin berhenti 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk jangka yang sangat lama. Bagi masyarakat tradisional Jawa, makanan tidak hanya berfungsi sebagai peredam lapar. Mereka menggunakan makanan sebagai media untuk menyampaikan pepeling atau nasihat. Bagi masyarakat Jawa, makanan adalah simbol dari tuturan kebaikan masyarakat yang diyakini secara turun-temurun. Masyarakat Jawa, termasuk di dalamnya Yogyakarta, itu sangat memandang penting makan di dalam kehidupannya, juga menjadi barang penting yang harus selalu ada dalam setiap kegiatan mereka. Secara umum kegiatannya disebut kenduri, dan secara umum makanannya disebut tumpeng, dan tiap tumpeng lalu punya pengikut. Pengikutnya ya sendiri-sendiri, termasuk polok-polok tadi ikut di dalamnya. Demikian, karena pentingnya masalah makan itu, maka makanan selalu berada di sekitar kehidupan manusia Jawa, termasuk Yogyakarta.
Ragam tanaman pangan dan produk makanan tradisional khas keistimewaan Yogyakarta merupakan produk budaya serta hasil kolaborasi masyarakat dalam mengolah berbagai jenis komoditas yang dapat dibudidaya di tanah Yogyakarta. Berbagai upaya inovasi merupakan upaya pelestarian, baik secara langsung maupun dengan melalui berbagai macam proses. Tentu saja, upaya pelestarian tersebut diutamakan untuk mencapai tujuan keistimewaan Yogyakarta.